Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk yang bagian ketujuh ya, khusus untuk mata kuliah e-commerce di manajemen ya. Karena di bagian tujuhnya ada untuk customer service kemarin saya minta ya. Nah, jadi untuk di customer service kemarin atau website kita sudah bentuknya seperti ini ya. Jadi hampir sama harusnya, tapi teman-teman kalau misalnya menggunakan template yang lain boleh ya, tidak harus menggunakan ini. Nah, di WordPress atau di layanan-layanan yang lain sebenarnya ada banyak yang biasa digunakan, misalnya seperti yang digunakan di website saya ini ya. Jadi website yang layanan yang digunakan di sini dia menggunakan layanan Talk2 namanya ya. Jadi nanti kita bisa ini sebenarnya kami nggak sedang offline ya, ini online sebenarnya ya. Mungkin karena pas nggak kebuka aja sih kayaknya. Ini harusnya online ya, karena tadi saya coba online ya. Eh, jadi nanti saya coba online dari ponsel ya. Oh, ini karena ke logout ya. Nah ya, jadi ini karena ternyata karena ke logout di ponsel. Jadi ceritanya gini, ada sebuah platform yang digunakan, yang kita akan gunakan nanti itu menggunakan namanya Talk2 ya. Jadi kenapa saya memilih menggunakan Talk2 ini? Karena Talk2 ini bisa langsung dimonitoring dari ponsel kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk dari HP itu bisa kalau ada yang ngechat dari website kita itu bisa dimonitor dari HP kayak gitu ya. Jadi menariknya di sana gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini ada yang masuk gitu ya, kita bisa mulai percakapan baru atau bisa menggunakan yang ada di sini ya. Jadi seperti ini bentuknya ya, seperti yang di sini. Oke. Ini akan coba kita konfigurasi, semoga bisa ya. Karena saya sudah punya akunnya masalahnya. Nah, di sini saya coba buka akun baru ya. Teman-teman, untuk pertama kali langkah yang perlu dilakukan adalah coba buat akun dulu di Talk2-nya ya. Kita buat di Talk2. Di sini ada sign up for free ya. Jadi ini memang 100% free. Saya coba gunakan akun baru ya berarti ya. Ini teman-teman bisa menggunakan akunnya yang sekarang boleh ya, nggak apa-apa. Eh, ini saya gunakan password yang sama aja. Oke, it has one number. Sebentar, ini tadi minta minta angka ya. Oke, kita jabanin. Nah, ya jadi di sana dia minta minimum untuk karakternya 6 karakter ya. Kemudian ada satu angka, kemudian ada upper dan lower case karakter. Jadi syaratnya cuma itu sih ya. Cuman ini saya agak ribet yang untuk passwordnya, tapi ini saya catat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan password ya dicatat aja biar nggak lupa ya. Kita coba. Nah, jadi ini sudah diminta ya. Nanti misalnya mau diganti bahasanya ya, bisa menggunakan misalnya bahasa Indonesia. Indonesia ya. Kemudian saya pakai bahasa Inggris aja deh ya. Malah saya bingung sendiri nanti. Bahasa Inggris aja deh. Nggak kepilih. Oke. Nah, di sini ada perintah. Ini sambil jalan ya, karena saya udah lupa setupnya dari yang kemarin. Kita coba jalanin ya. Create new property ya. Kemudian kita gunakan nama websitenya. Nah, misalnya namanya saya nyamain MHD Store ya. Kemudian URL-nya di sini. Kemudian untuk widget name-nya misalnya mau apa gitu ya. Kita pakai live chat misalnya kayak gitu ya. Kemudian next untuk buat team members-nya. Nggak usah.
Kemudian ini untuk kita sebagai admin dan sebagai agen dulu nggak apa-apa ya, pakai yang ini dulu. Kemudian untuk next ini install widget, kita coba next aja dulu. Oh ini kalau kalau pakai website yang lain ya, ini kita done dulu aja. Oke, dah. Ini sebenarnya ini apa ini? No thanks saja. Ini harusnya nanti ada email masuk ke kontaknya teman-teman ya, karena kita menggunakan, coba kita lihat. Nah, sebenarnya di sini ada talk to untuk activation ya. Saya menggunakan email ini. Teman-teman silahkan bisa untuk aktivasi. Jadi di confirm email address-nya dulu aja ya. Meskipun di sini sudah bisa di setup ya. Meskipun mana tadi? Talk to-nya mana? Nah, ini ya. Meskipun sudah bisa di setup ya. Meskipun bisa di setup, tapi biasanya belum bisa aktif, belum bisa jalan ya. Teman-teman silahkan bisa untuk confirm email address-nya biar di aktivasi akunnya gitu ya oleh si Talk2-nya. Oke, ini sudah aktif. Saya taruh dibalikin lagi ya, karena ini dia double ya. Jadi nggak bisa di dua tempat ya. Ini kalau yang di tempat lain seperti ini. Oke, nah lagi kita coba untuk ke administration-nya, set widget, harusnya ini udah ya. Jadi ini harusnya udah. Terus property members, ini kita sudah ada di oke, lihat page change alert. Ini sebentar. Ini namanya MHD Store ya. Apartemen belum ada, property members-nya. Terus set widget. Ini nanti untuk bisa kita ganti bentuk-bentuknya ya. Oke. Ini sampai di sini yang penting kita sudah punya akunnya dan punya tim membersnya dulu di sini, nggak apa-apa ya. Nanti kita setting lagi ya. Yang penting sudah sampai di sini sudah ada, simple ya untuk setupnya. Kemudian selanjutnya di sini kita belum muncul ya seperti tadi, belum muncul. Kita akan menggunakan plugin ya. Jadi harusnya kalau misalnya kita untuk memunculkan chat widget ini ya, munculkan chat widget ini bisa menggunakan ini kalau di website yang lain ya. Misalnya ya sebenarnya di WordPress juga harusnya menggunakan ini, cuman karena di WordPress sendiri itu sudah ada plugin untuk Talk2-nya ya. Nanti kita akan akses ya. Sekarang kita akan menginstal Talk2 plugin-nya ya. Kita akan Talk2-nya plugin akan kita install. Sama langkahnya, teman-teman bisa melalui plugin kemudian add new. Kenapa lambat? Biasanya cepat. Nah, kemudian kita cari Talk2, namanya Talk2 ya, talk.to. Jadi bukan bukan talk tapi talk ya. Oke, kemudian kita install, ambil yang ini by Talk2 ya, diperhatikan karena masih belum banyak pilihan yang lain. Pilih yang ini, install now. Kita tunggu sampai selesai instalasinya dulu. Jadi kenapa yang perlu langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat akun di Talk2-nya, karena nanti untuk konfigurasinya itu di website kita itu kita akan masukkan akunnya ya. Jadi kita activate dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa setting untuk Talk2-nya ya melalui tombol setting, kemudian ambil yang Talk2. Nah, ini sekarang dia masuk ke sini ya. Nah, kenapa makanya tadi kita harus membuat akunnya dulu gitu ya. Teman-teman bisa masuk. Saya pakai email address-nya, kemudian pakai password yang tadi ya. Password yang sudah saya gunakan, kemudian saya login.
Nah, di sini ada properti ya. Kita select propertinya, ambil MHD store-nya, kemudian ambil widget yang live chat tadi, kemudian use selected widget. Harusnya sih sudah ya. Terus kalau sudah coba saya udah. Kalau sudah berarti ada tulisan successful add widget to your site ya. Kemudian kalau kita klik nanti dia biasanya untuk visibility optionnya ada di sini. Privacy option ini baru ya. Untuk visibility-nya kita bisa nampilkan waktunya di mana kayak gitu ya. Kemudian ini ada akun setting udah. Kemudian ada privacy dan sebagainya udah. Kita coba dulu ya. Kita coba saya refresh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ketutupan. Saya coba untuk pindah dulu ya. Ini di sini widgetnya bisa ya pindah ketutupan saya ya. Saya mau geser ke kiri misalnya. Locationnya sebentar. Ini chat widgetnya bisa dirubah-rubah kok tempatnya. Ya, saya aja yang pindah daripada itunya nggak pindah ya. Oke. Nggak ada backgroundnya. Bentar, ini harusnya ada settingannya di sini ya. Chat widget, widget appearance ini kayaknya. Kita klik aja dulu. Oh iya benar. Ini kan untuk widgetnya posisinya di kanan ya. Kita pindah ke bagian kiri. Ya, nah kita pindah ke sini. Terus nanti untuk di mobile widgetnya mau tampilannya seperti apa? Ya, sekalian ini kita rubah ya. Saya ulangi biar teman-teman nggak bingung ya. Teman-teman bisa lihat ini masuknya ke talk to dashboard-nya ya. Jadi ini bukan di dashboard website kita. Kalau dashboard website kita tuh ada di sini nih ya. Ada di sini. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung itu langsung muncul ya, customer support dan sebagainya. Keren ya. Kita masuk di sini. Ini saya mau pindah ya. Ini karena ini kan ada di kanan tadi ya. Teman-teman defaultnya ada di kanan nggak apa-apa, boleh ya, nggak masalah. Ini cuma karena ketutupan aja ya. Tapi untuk merubah beberapa widget itu teman-teman bisa masuk ke setting ini di bawah ada administration ya, ada administration, kemudian chat widget, kemudian di sini ada widgetnya mau aktif atau enggak ya di sini ya. Kemudian ada widget color dan sebagainya, ada widget appearance dulu di sini. Kalau teman-teman bisa klik advance. Nah ya, ada advance-nya. Kemudian ini kan posisinya di sebelah kanan ya. Kemudian pindah sebelah kiri. Nah, jadi sebelah seperti ini. Kemudian ada lagi untuk tampilannya harusnya ya. Ini kita save dulu aja. Kita save. Sekarang kita coba refresh. Apakah dia sudah pindah? Nah, belum. Nah, sekarang dia di sini ya. Ada di sini. Kalau kita lihat di sini ada opsi yang lain nggak? Wadahnya cuma di pinggir kanan-kanan gitu ya. Oke. Terus ini harusnya ada gitu attention grabber gallery. Oh iya, close dulu. Ini kan tampilannya kayak gini ya, we are here kayak gitu ya. Nah ini mau diganti misalnya ya, mau diganti jadi yang mana misalnya? Saya ambil yang mana ya, yang agak keren ya, yang agak keren. Saya ambil yang coba ini deh ya. Saya save. Nah sekarang tampilannya udah berubah ya. Nah, loh kok double? Oh ini karena ada pesannya ya. Oke, harusnya sih salah satu yang tampil ya. Kita coba untuk tulis di sini misalnya, halo. Nah, ada masuk ya. Untuk pesannya langsung masuk ke sini.
Nah, kita lihat udah muncul ya. Nah, di sini teman-teman bisa join. Nah, jadi yang jawab siapa gitu ya. Nanti itu di page-nya kalian gitu. Misalnya kita balas lagi, ini pesan pertama. Ini ceritanya ya. Ini dari sisi admin ya, yang ini dari sisi admin. Salah, belum selesai. Nah, sekarang masuk nih pertama ya. Ini pesan pertama. Ini pesan pertama ya. Ini dari ceritanya dari admin ya yang balas. Atau halo, bisa kami bantu gitu ya. Bantu. Nah, ya. Terus di sini muncul. Nah, ini di page-nya muncul ya, kelihatan di website kita ya. Keren ya. Kemudian misalnya dibalas lagi. Ini kan halo, bisa kami bantu ya. Oke, Kak. Mau tanya tentang produk drone-nya. Udah masuk ya, misalnya sini nih ya. Oke, silahkan. Nah, kayak gitu. Nah, ya, jadi interaksinya nanti di situ ya. Ini ceritanya ini dari sisi klien, ini dari sisi admin ya. Nah, kelebihannya adalah nanti teman-teman bisa coba cari untuk saya coba di Play Store ya. Play Store. Nanti teman-teman bisa install untuk apa namanya? Aplikasinya ya. Aplikasinya untuk Talk2-nya ya. Kalau saya lihat misalnya di sini ada Talk. Kalau yang pakai Android ada ya. Kalau yang pakai iOS coba dicari, saya lupa ya. Ini ya ada Talk2-nya seperti ini sudah install di HP saya ya. Jadi silakan teman-teman nanti akan diminta login pakai akun yang tadi ya. Akunnya yang ketika kita juga masuk ke sini ya. Itu dia. Sip ya. Sekarang website kita sudah ada interaksi dengan customernya. Ini sebentar. Saya kok jelek banget sih. Chat widget ini saya advance tadi pakai yang ini aja, pakai yang default ya. Kayaknya nanti bisa dirubah-rubah. Oh iya ya, sorry. Ini untuk bisa diganti bentuknya ya, tapi pakai ini aja deh, nggak apa-apa. Save aja yang ini. Mau pakai yang lain silahkan teman-teman ubah-ubah sendiri aja ya. Oke, ini sudah ada gambarnya orangnya ya. Berarti ini online ya. Ini mengindikasikan online. Dan kita coba yang lain. Kalau misalnya mau diganti warnanya juga bisa ya. Ada widget colors di sini nih ya. Misalnya kalau ini kan warnanya hijau tadi ya. Yang di sini nih, hijau ini. Mau diganti tuh di sini ya, pakai header ini. Oh ya, ada previewnya ternyata ya. Ada previewnya, kita misalnya ganti warna, misalnya ini sorry. Nah, yang ini ya. Warnanya itu, kemudian message-nya ya kita samain. Kalau mau disamain nanti copy untuk meta color-nya ini ya. Duh, sorry. Ini apa ini? Saya copy kodenya itu. Ini. Nah, sama ya. Kemudian apalagi kita akan ubah. Kayaknya udah ini aja dulu. Save. Sekarang warnanya udah ganti harusnya ya. Harusnya udah ganti. Nah, ya. Jadi warnanya udah ganti. Warna yang sesuai dengan keinginannya teman-teman gitu ya. Oke, teman-teman, itu untuk customer service yang kemarin saya minta ya. Nanti teman-teman bisa konfigurasi di situ ya. Jadi nanti untuk penilaiannya saya akan coba untuk chat ya. Nanti sambil standby aja. Sambil standby, dan ini untuk Talk2-nya juga gratis, gak ada masalah ya. Semuanya free ya. Ini widget kontennya juga mau diganti bahasanya boleh ya. Misalnya diganti bahasanya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian ada scheduling namanya di sini ya. Kalau teman-teman schedule
itu mau aktif jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Terus ada untuk ini kayaknya nggak, yang consent form ini harusnya sih. Jadi kayak kita bisa nanyain orang mau masuk atau gimana kayak gitu loh, nggak salah ya. Tapi ini secara default udah bisa digunakan gitu aja sih. Oke teman-teman, itu untuk apa yang projectnya ya. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan membuat toko online-nya. Dari kemarin mata kuliah STEAM juga sudah bisa membuat ya, meskipun ada beberapa yang lupa. Dan ternyata ada juga yang mahasiswa kelas RPL ya, RPL atau kelas karyawan saya lupa. Itu juga yang katanya bisa untuk memanfaatkan ya, semoga memang bisa bermanfaat ya. Dan di sini juga saya coba tambahkan ada satu fitur, yaitu untuk chat ya. Jadi untuk customer service-nya gitu ya. Jadi bukan, kemarin ada yang nanya, "Pak, apakah yang dimaksud untuk customer service-nya itu adalah yang komentar ya?" Bukan ya. Jadi yang saya maksud adalah yang seperti ini. Jadi adalah semacam live chat kayak gitu ya. Ya, itu jadi yang dimaksud. Baik teman-teman, itu mungkin untuk tutorial secara keseluruhan ya. Kalau yang di mata kuliah yang lain cuma sampai di part 6 ya, tapi untuk yang di mata kuliah e-commerce-nya di manajemen ya, itu sampai di part 7 ya. Di part 7-nya itu adalah untuk membuat customer service-nya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada apa-apa silakan bisa hubungi saya ya, kapanpun, dimanapun gitu, nggak ada masalah ya. Kadang biasanya saya lama bales itu biasanya karena harus ngecek yang di kondisi realnya seperti apa gitu, karena saya juga nggak hafal gitu ya. Baik teman-teman, itu dari saya, terima kasih. Kalau misalnya ada kekurangan dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.